Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya, baik-baik aja. Oke, hari ini kita lanjut pembelajaran daring kita tanggal 5 November ya. Semua sudah aktif, dibuka bukunya, buku PKK-nya. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai perizinan usaha, lalu nanti lanjut ke surat menyurat perusahaan, persiapan membuat produk kreatif dan inovatif. Jadi untuk materi pembelajaran yang pertama yaitu mengenai perizinan usaha. Memang sebelumnya kita di akhir mau semester ini kita mengulang lagi di bab 3 ya. Jadi materi yang kemarin itu yang bab 4 itu untuk setelah ujian semester ganjil nanti. Jadi kita ini mengulang yang materi terakhir di bab 3 yaitu mengenai perizinan usaha. Oke, itu materi hari ini ya. Oke, pembelajarannya yaitu biar ibu jelaskan, perhatikan baik-baik. Perizinan usaha. Di dalam perusahaan, keadaan administrasi manajemen dan kepemimpinan adalah merupakan 3 serangkai yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai sangkut paut dalam kepentingan usaha. Banyaknya dokumen dan izin yang dibutuhkan tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Jadi jenis usaha yang satu dengan jenis usaha yang lain memerlukan izin dan dokumen yang berbeda. Misalnya, izin mendirikan apotik akan berbeda dengan izin mendirikan warung internet dan tempat penginapan. Jadi namun terdapat sejumlah persyaratan utama yang harus dimiliki semua kegiatan usaha seperti tanda daftar perusahaan atau TDP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta kelengkapan bukti dan dari lingkungan setempat. Itulah syarat untuk melakukan yang namanya membuat perizinan usaha. Kita lanjut. Inilah ada bermacam-macam izin usaha untuk usaha industri dan perdagangan. Yang pertama ada situ, yaitu surat izin tempat usaha. Yang kedua ada SIUP, surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Lalu yang keempat NRP, nomor registrasi perusahaan. Dan yang terakhir yang kelima yaitu surat izin industri. Nah, macam-macam izin usaha untuk izin perusahaan industri dan perdagangan itu tadi ada 5, SKDU, HO, IMB, dan AMDAL. Nah, macam-macam izin usaha untuk industri usaha perdagangan yang tadi lanjutannya yaitu surat keterangan dari domisili usaha. Lalu kalau HO, surat izin gangguan. Lalu ada izin mendirikan bangunan, IMB. Lalu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, masuk kita ke bagian yaitu surat menyurat perusahaan. Apa itu surat menyurat perusahaan? Ya, dengarkan baik-baik. Surat menyurat adalah suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus di antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan dilaksanakan dengan saling berkirim surat berkirim surat. Kegiatan surat menyurat disebut juga dengan korespondensi. Sama ya, ingat ya, yang namanya kegiatan surat menyurat disebut juga sebagai korespondensi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau organisasi pasti ada
tujuannya. Nah, coba perhatikan tabelnya atau gambar ini mengenai surat menyurat perusahaan. Adapun yang pertama yaitu kita harus tahu dulu tujuan penulisan surat. Lalu masuk ke dasar-dasar penulisan suratnya, nanti baru masuk ke bagian fungsi surat. Itulah skema atau alur daripada surat menyurat perusahaan. Tujuan penulisan surat. Yang pertama, menyampaikan warta atau informasi kepada pihak lain. Lalu tujuan yang kedua, mendapat balasan atau tanggapan dari penerimaan surat tentang informasi yang disampaikan tersebut. Nah, yang ketiga, memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah tangkap. Tuh ada tujuan penulisan surat, yaitu ada 3 ya, harus diingat. Oke, untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini aja dulu ya. Yang penting anak-anak ibu semua dapat memahami materi kita hari ini. Dan jangan lupa nanti ada tugas atau kuis ibu berikan, kalian kerjakan. Untuk tugas yang sebelumnya yang masih ketinggalan tolong dikerjakan di classroom itu. Baru 1 orang yang mengumpul. Ya, kalau nggak kalian kerjakan ya udah nilai kalian masih 0 di situ atau kosong. Jadi nanti ini tugas ini ibu kasih lagi, ibu lanjutkan, kalian bisa kerjakan secepatnya. Karena kalau mengerjakan tugas itu terlambat, nilainya dikurangi 5. Ya, dengar ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita, pembelajaran daring kita hari ini. Sampai jumpa kembali besok hari Jumat. Ibu akhiri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.